Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pengajian Masjid Al-Falah rahimani wa rahimakumullah. Bulan lalu kita sudah mengkaji sebuah hadis bagaimana Allah dan Rasulnya mengancam sosok pemimpin yang berbuat zalim kepada orang yang dipimpinnya. Pemimpin dalam skala besar jelas sebuah negara yang menganut paham demokrasi disebut presiden. Pemimpin dalam institusi keluarga disebut suami dan seorang istri. Pemimpin dalam lingkungan disebut dengan RT dan RW. Pemimpin dalam sebuah masjid disebut ketua DKM. Bahkan hari ini ada istilah ketua yayasan, karena ketua DKM dipilih oleh yayasan. Dan kita diingatkan oleh Rasulullah SAW, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kamu pemimpin dan setiap pemimpin akan minta pertanggungjawaban. Bulan lalu kita mendengarkan hadis riwayat Bukhari dari Rasulullah SAW, sebuah ancaman yang sangat keras. Ma min abdin yastar'ihullah ra'iyah. Siapa saja di antara hamba Allah yang Allah amanahkan sebuah kepemimpinan jabatan, yamutu yawma yamut, orang ini, pemimpin ini mati di saat hari kematiannya. Karena hakikatnya setinggi-tinggi seseorang jabatan kekuasaannya pasti akan mati. Bahkan Fir'aun yang bernama Ramses II mengaku dirinya ana rabbukumul a'la, aku Tuhan kalian maha tinggi, juga mati. Karena hakikatnya semua makhluk ciptaan Allah yang bernyawa pasti akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Jadi gambarkan yamutu yauma yamutu, sosok pemimpin ini mati di saat hari kematiannya. Wa huwa ghashun li ra'iyati. Tapi sosok pemimpinnya adalah pemimpin yang zalim, yang tidak amanah, yang berlaku kecurangan. Apa ancamannya? Illa harramallahu alaihil jannah. Kecuali Allah haramkan kepada sosok pemimpin ini, Allah haramkan surga. Padahal selama ini pemahaman kita yang Allah haramkan surga apa? Pelaku syirik akbar, syirik besar. Sebagaimana firman Allah dan surah Al-Maidah di ayat 72. Wa may yusyrik billah faqad haramallahu 'alal jannah wa ma'wahun nar. Barang siapa melakukan kesyirikan, Allah haramkan surga kepadanya, ya, dan tempatnya adalah di neraka jahanam. Tapi ternyata ada keterangan di hadis Sahih Bukhari, bukan hanya orang musyrik, pemimpin yang zalim, yang tidak amanah, yang berbuat curang, ternyata Allah haramkan surga. Dan tadi sudah saya sampaikan, jangan dipahami pemimpin cuma presiden. Kita sosok suami juga pemimpin. Kita sosok RT RW juga pemimpin. Kita sosok DKM juga pemimpin. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, insyaallah tanggal 14 Februari bangsa dan negara yang besar ini akan memilih kepemimpinan nasional untuk 5 tahun yang akan datang. Baik itu di level presiden dan wakil presiden maupun anggota legislatif selevel pusat, provinsi dan daerah. Pilihan kita itu nanti ada pertanggungjawaban dunia akhirat di hadapan Allah. Kenapa Bapak Ibu? Lihat surat Yasin.
Ini bukan ilmu cocologi. Ini lihat tafsir surat Yasin surat 36 ayat 65. Di mana Allah menjelaskan al-yauma nakhtimu ala afwahihim. Nanti di hari kiamat di padang mahsyar, judgment day, hari di mana kita dihisab, diaudit di depan Allah. Apa keterangan Allah di ayat ini? Aku kunci mati mulut mereka. Padahal kita tahu mulut ini adalah sebagai alat komunikasi kita di kehidupan dunia. Mulut ini seandainya ada orang yang mampu berbicara tapi dia punya kekayaan atau kekuasaan, dia bisa menyewa pengacara kondang supaya pengacara ini bisa bersila lidah di depan hukum. Apalagi kita kenal ada istilah mafia hukum. Ya, bahkan ada suku tertentu di republik ini seolah-olah mereka passionnya, cocoknya dari lawyer pengacara. Coba lihat. Hampir rata-rata suku tertentu tersebut. Jarang suku yang lain menjadi lawyer pengacara, karena mereka memang pandai ngomong. Plus gertaknya juga lumayan. Nah, itu contohnya demikian. Ya, udah. Tapi Allah ingatkan, wa tukallimuna aydihim. Nanti di hadapan Allah justru mulut dikunci mati yang berbicara tangan. Saya mau nanya di Bapak Ibu, saat kita ke bilik TPS tanggal 14 Februari saat nyoblos, itu pakai tangan atau pakai mulut? Berarti tangan ada pertanggungjawaban. Wa tashhadu arjum bima kanu yaksibun. Saat kita jalan ke TPS nyesot atau pakai kaki? Kaki akan menjadi saksi nanti di hadapan Allah. Wah, ngeri juga Ustaz. Apalagi 5 tahun lalu saya salah pilih. Benar milih pun kita baru tahu nih. Karena 5 tahun lalu gak ada pilihan. Ya, saya bukan kampanye. Saya ingin menjelaskan apa kriteria pemimpin berdasarkan ketetapan Allah dan Rasulnya. Kita buka supaya bangsa ini yang dikenal penduduk mayoritasnya umat Islam jangan sampai pertanggungjawaban berat nanti di hadapan Allah. 5 tahun lalu kita salah, Allah ampuni. Alhamdulillah kita masih hidup. Bagiannya sudah meninggal dan dia salah. Kalau begitu Ustaz, kita golput aja. Golput juga diminta pertanggungjawaban. Kenapa menyelisihi sunnah Rasulullah SAW? Coba lihat dari Syekh Ahmad. Saat orang melakukan safar perjalanan, 2 atau 3 orang, harus di antara mereka harus dipilih seorang amir. Apa arti amir? Pemimpin. 2-3 orang bersafar aja harus ada amirnya. Bagaimana bangsa yang 270 juta? Kalau golput semua siapa yang mimpin? Jadi golput juga ada pertanggungjawaban. Menyelisihi petunjuk Rasulullah SAW, falaysa minni. Man raghiba an sunnati falaysa minni. Yang tidak mengamalkan sunnahku, yang membenci sunnahku bukan umatku. Berarti golput juga ada pertanggungjawaban. Maka dalam rangka ini mari kita lihat apa petunjuk Allah dan Rasulnya. Sosok pemimpin yang bagaimana kita pilih. Qadarullah kali ini kita ada 3 paslon. Dari 3 paslon ini menurut Bapak Ibu sudah saya sampaikan berdasarkan keterangan Allah dan Rasulnya, mana yang lebih mendekati. Kalau sempurna tidak ada, nobody perfect, karena kita juga tidak sempurna. Tapi saya ingatkan, pemimpin itu adalah cerminan rakyat. Karena memilih pemimpin siapa? Rakyat. Yang sangat dicintai oleh Allah dan Syekh Ahmad adalah imamun adil, sosok pemimpin yang adil. Yang dibenci oleh Allah adalah imamun fajir, yang berlaku curang, tidak amanah dan sebagainya. Maka apa yang terjadi 14 Februari dan ditetapkan oleh KPU, terlepas jujur dan tidak jujurnya KPU, sengaja mohon maaf dan doanya Bapak Ibu. Saya sengaja umroh Pak Zul tanggal 19 Februari. Saya ajak nanti jamaah walaupun saya bayar karena jamaah saya nggak cukup. Kata travel maaf Ustaz juga bayar, nggak ada masalah. Kita akan berdoa, ya Allah, beri kami pemimpin yang amanah, yang kredibel, yang bisa membawa bangsa ini menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbul.
itu ideal. Dan juga doa kami, kalau KPU-nya tidak jujur, semoga mereka engkau laknat, kalau perlu bisulan seumur hidup. Ini doanya nggak main-main di Multazam, di Raudhah, di Sofa Marwah. Tapi demikian. Makanya kata travel Ustaz, sesudah pemilu itu penuh penerbangan. Semoga doanya untuk itu, semoga. Ya, ada tadi saya ngisi kajian ini di Bekasi, ada yang bertanya, kenapa Ustaz kemungkaran, kezaliman merajalela tidak Allah hancurkan mereka? Jawabannya, kita belum beriman di hadapan Allah. Karena syarat Allah bantu kita apa? Antum a'launa in kuntum mu'minin. Kamu menjadi umat terbaik, akan dikagumi, diakui oleh umat-umat yang lain kalau kamu beriman. Apa syarat doa kita dikabulkan oleh Allah? Lihat surah Al-Baqarah ayat 186. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Syaratnya beriman. Apa ciri orang beriman diantaranya? Lihat surah Al-Anfal ayat 2 dan 3. Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Kalau disebut nama Allah bergetar hatinya. Coba jujur, saat kita ikut gerakan umat Islam yang demo-demo, banyak yang sholat atau banyak yang makan minum, merokok berdiri, tangan kanan rokok, tangan kiri ngopi. Gimana Allah akan tolong kita? Gimana Allah akan menangkan kita? Gimana kita dimuliakan oleh Allah? Kita belum masuk kriteria orang beriman. Sebutkan saya masjid mana di Indonesia ini sholat subuhnya sebanyak seramai saat sholat Jumat. Gimana pertolongan Allah datang? Gimana doa kita Allah kabulkan? Gimana kemungkaran akan Allah hilangkan? Itu jawaban saya tadi. Yang dihadiri hampir 100 orang lebih di Bekasi. Ada kajian kita seperti ini Pak Zul, sebenarnya pekan lalu itu di Menteng Asri dihadiri 1000 emak-emak Persatuan Wanita Indonesia, Persatuan Wanita Islam, tapi tidak dikasih izin. Tanggal 24 seharusnya saya ke Lampung. Kata yang ngundang akan dihadiri 2000 emak-emak PWI, juga dibatalkan. Sulit sekali hari ini menyampaikan kebenaran. Nah Bapak Ibu rahimakumullah, itu sudah saya sampaikan. Pilihan kita ada pertanggungjawaban. Yang golput pun ada pertanggungjawaban. Sekarang bagaimana kriteria pemimpin dalam Islam yang telah Allah tetapkan dan Rasulnya? Pertama, lihat surat Al-Baqarah ayatnya 247. Wa qala lahum nabiyyuhum innallaha qad ba'atha lakum taluta malika. Ada seorang nabi menyampaikan berita kepada kaumnya, Allah telah memilih di antara kamu seorang raja bernama Talut. Apa yang terjadi? Reaksi kaum nabi tersebut saat itu, mereka protes. Mereka bertanya-tanya, kenapa Talut yang dipilih? Siapa Talut? Cuma rakyat biasa, tidak punya apapun pengaruh dan status sosial, apalagi Talut ini nggak punya harta kere. Karena kita kaget Pak Zul, ada tim IKN dari salah satu paslon dan terekam di media, ya, dia mengatakan kenapa memilih paslon tertentu, karena didukung dana 400 triliun, dengar nggak? Dan itu peristiwa TKP-nya di Lampung. Jejak rekam digitalnya ada 400 triliun. APBN kita berapa ya? Hampir separuh APBN didukung dah. Jadi masyarakat saat Nabi mereka mengatakan Allah mengutus atau memilih Talut sebagai raja kalian, mereka protes. Siapa Talut? Dan kita tahu dari 3 paslon yang paling kiri paslon mana? Kalau pakai versi pemahaman masyarakat tempo dulu, percis kayak hari ini. Kenapa pilih si Fulan? Fulusnya besar. Kenapa pilih si Fulan? Saya dijanjikan jabatan ini dan itu.
Apa jawaban Rasul mereka? Qala Allah istafah. Allah memilih Talut kenapa? Wa zadahu bastatan fil ilmi wal jism. Allah memilih Talut karena Talut memiliki kapasitas ilmu, kapasitas kepemimpinan, leadership, kapasitas yang akan mengajak bangsa ini tegak di atas bangsa-bangsa yang lain, kapasitas menegakkan supremasi hukum yang hari ini sangat terbalik, tumpul ke bawah, tajam ke bawah, tumpul ke atas. Pada Rasulullah SAW mengingatkan kita, lau kanat Fatimah sarakat laqayada biyadi. Seandainya Fatimah putri kandungku mencuri, kupotong tangannya dengan tanganku sendiri. Ini pemimpin, bukan tebang pilih, bukan diskriminatif, bukan tidak tegak supremasi hukum. Padahal selalu jargonnya Indonesia negara hukum. Apa benar? Apalagi syarat kedua, kenapa Allah memilih Talut? Kata Allah di ayat ini, Al-Baqarah 247, karena Talut memiliki fisik yang prima. Kalau bahasa kita good looking, good performance. Bangsa yang besar ini perlu dipimpin yang punya fisik yang prima. Bukan untuk dirinya aja udah capek. Dan negeri ini pernah mendapatkan pelajaran dari Allah. Masih ingat nggak kita dipimpin oleh pemimpin yang qadarullah cacat? Apa yang terjadi? Selama kepemimpinan beliau apa yang terjadi? Sering berobat, betul? Saat beliau berobat pakai uangnya sendiri atau uang rakyat? Belajar. Dan kita nggak menyebut siapa. Cukup menjadi ibrah karena ini perintah Allah. Karena sosok orang beriman Allah jelaskan dalam surah An-Nur, surat 24 ayat 51, apa kata Allah? Innama kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allah wa rasulih liyakuma bainahum ayyaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Lihat apa penjelasan Allah di surat An-Nur surat 24 ayat 51. Sesungguhnya ucapan orang beriman, apapun putusan Allah dan Rasulnya, apapun ketetapan Allah dan Rasulnya, ucapan orang beriman apa? Kami dengar, kami taati. Kami dengar, kami laksanakan. Bukan kami dengar wani piro. Saya ingatkan yang terima si A diterima, si B diterima. Hati-hati. Itu masuk kategori riswah, money politik. Apa hukum money politik? Haram. Apa dalilnya? Ar-rashi wal murtashi finnar. Yang menyogok dan yang terima sogok sama-sama dalam neraka. Yaitu riswah. Maka bagaimana sikap kita Ustadz? Kapan lagi kita panen 5 tahun sekali? Si A kasih kita ambil, si B yang penting kan di TPS. Oh tunggu dulu. Kalau kita ikut menerima dan pemberian si A, si B, si C dalam rangka supaya dia dipilih oleh seseorang atau kita menerima sesuatu dari orang ini, itu disebut dengan riswah. Maka bagaimana seharusnya sikap kita? Saat si A datang dan menurut kita si A kriteria sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya, kita katakan Bismillah, saya terima, insya Allah saya dukung Anda. Yang penting Anda amanah. Begitu si B datang, kira-kira terima nggak Pak? Terima tapi ngomong, ini niatnya apa Bapak atau Ibu? Kalau suruh pilih Bapak atau Ibu, saya sudah punya pilihan. Tapi kalau Bapak Ibu ikhlas ingin kasih saya terima. Jangan terima si B, nyoblos si A. Ini ghish. Ini curang namanya. Nah, nanti orang-orang ngambil lagi kenapa? Karena dia kecewa. Karena kita tidak jujur dengan dia. Ingat salah satu sifat orang munafik apa? Idza wa'ada akhlafa, berjanji mengingkari. Wa idza haddasa kadzaba,
berkata suka dusta. Ya, nanti saya pilih. Padahal bukan kita pilih dia, munafik. Jadi hati-hati. Kecuali yang mengatakan udah saya ikhlas kok. Maka besok saya kumpulkan caleg. Nggak ada Pak Dita sedikit. Insya Allah besok di pengajian Masjid Al-Furqan Muhammadiyah samping Korem akan di hari calon wali kota. Mantan wali kota Pak Denny siap hadir. Caleg pusat daerah silahkan hadir. Karena saya undang 100 orang jamaah kita. Khususnya kaum duafa dan anak ayah kita. Biar mereka memperkenalkan dia ataupun siapa yang dipilih urusan pemilihan. Tapi kita jelaskan kriteria pemimpin yang wajib dipilih. Karena ini perintah Allah. Bahkan Allah tegaskan dalam surah Al-Ahzab surat 33 ayat 36. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu rasuluhu amra ayakuna lahum khairan min amrihim. Tidak pantas kata Allah yang bernama orang beriman baik laki-laki maupun perempuan tidak pantas dan memilih pilihan lain saat Allah telah tetapkan satu perkara. Dan Allah telah tetapkan pilihlah pemimpin yang bastatan fil ilmi wal jism, yang punya kapasitas keilmuan dan punya fisik yang prima. Yang kedua, lihat surat Al-Ahzab surat 33 ayat 21. Kenapa Allah menjelaskan siapa sosok Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dan dunia mengakui the Prophet Muhammad is the real leader in the world. Lihat buku Muhammad Haikal, tulisannya Prophet Muhammad, tebal. Kalau lempar seseorang benjol juga kan tebalnya. Tapi Pak Doni segera report. Sedih saya saat mengajar anak-anak kita. Saat saya buat kuis, siapa idola kalian? Tidak sedikit yang menjawab Batman, Superman, atau artis yang dia kenal. Saat itu saya sedih, saya sedikit marah karena saya mengingat berapa puluh tahun yang lalu saat saya buat pesantren kilat di Aceh, yang pesertanya dari SD, SMP, SMA. Di akhir acara pesantren kilat ini saya buat satu kuis, siapa idola kalian? Saat itu sedang booming sebuah sinetron bernama Pernikahan Dini. Pemain utama sampai hafal saya, siapa? Agnes Monica dan Sahrul Gunawan, hafal. Padahal udah berapa puluh tahun yang lalu ini. Karena kaget, gemetar saya baca. Semua peserta 100 orang menempatkan Agnes Monica, hampir 80% ditempatkan idola pertama. Di mana sosok Muhammad SAW hampir rata-rata nomor 4, 5, dan 7. Saya katakan pada anak-anak, kalian tahu nggak kasus Aswendo? Aswendo itu di penjara bukan dia mengatakan idola Muhammad nomor sekian, dia kan buat survei, betul? Bukan dia mengatakan Muhammad nomor sekian, dia buat survei. Karena survei ini dianggap adalah penghinaan, penistaan agama, masuk penjara Aswendo. Bagaimana anak-anak kita, termasuk anak-anak Al-Falah, saya tanya, siapa idola kalian? Nggak ada yang menyebut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggak sedih, nggak khawatir kita, nggak marah kita, karena mereka ada pelanjut generasi kita. Pada Allah menyebutkan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasul Muhammad SAW ada uswah hasanah, ada suri tauladan yang wajib kita tiru, kita gugu, kita jadikan teladan dan idola. Bahkan Allah berkatakan, siapa sosok orang yang mengidolakan Muhammad? Liman kana yarjullah, bagi mereka mengharapkan rahmat dari Allah, wal yaumil akhir, yakin akan kedatangan hari kiamat, wa dzakarallaha katsira, dan mereka selalu ingat Allah dengan banyak dimanapun mereka ingat Allah. Jadi orang-orang yang mengidolakan sosok Muhammad SAW jangan mimpi mendapatkan rahmat dari Allah. Jangan mimpi selamat nanti di hari kiamat. Jangan mimpi termasuk az-zakirin, orang-orang yang selalu ingat Allah. Dunia mengakui Nabi kita Muhammad SAW adalah sosok real leader, pemimpin yang abadi.
terbaik sepanjang masa sampai akhir zaman. Apa yang dimiliki sosok Muhammad SAW sampai Allah abadikan uswah hasanah? Ada 4 sifat karakter yang beliau miliki yang wajib kita tiru, dan carilah pemimpin 14 Februari baik tingkat presiden, wakil presiden, dan caleg dengan cara 4 kriteria. Pertama apa? Siddiq, jujur. Bagaimana Rasulullah SAW mengingatkan kita, alaikum bisidqi, hendaklah kamu jujur. Fa inna sidqa yahdi ilal birri, karena jujur membawa kepada kebaikan. Fa inna birra yahdi ilal jannah, karena jujur membawa kebaikan, dan setiap kebaikan membawa kita kepada surga, kemenangan, kebahagiaan. Wa iyyakum anil kadzib, betapa bahayanya dusta. Dan negeri ini terlalu banyak di PHP oleh sosok pemimpin. Kampanyenya hebat, begana begini. Maka lihat track record dari 3 paslon ini. Siapa yang memiliki sifat jujur? Yang satu mantan gubernur DKI, KPK mati-matian cari kesalahan. Qadarullahu ma syaa fa'ala, justru ketua KPK selengset. Karena hakikatnya wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Allah sebaik-baik membuat tipu daya. Paslon nomor 2 Menhan, lihat jejak rekam rekodnya, apakah jujur ucapannya dan sebagainya, silakan lihat. Yang ketiga Gubernur Jateng, mantan Gubernur Jateng. Menurut data statistik BPS, Jawa Tengah salah satu provinsi termiskin di negeri. Itu yang ngomong BPS, bukan Ustaz Taufik. Bukan saya penyebar hoax. Coba buka, cari data. Ya. Jadi jujur dalam ucapannya dan perbuatannya. Lihat kemarin di forum KPK, bagaimana ucapan-ucapan 3 paslon ini. Ada satu paslon mengatakan, saya ingin memberantas korupsi bukan karena di forum ini, tapi saya sudah punya target dan tekad ini sejak mahasiswa. Bahkan sejak saya jadi akademis sebagai seorang rektor. Yang hebatnya dia berani mengatakan, kalau saya diamanahkan jadi pemimpin, ada koruptor negeri ini saya miskinkan. Pegang tuh kata-kata. Kalau dia terpilih nggak dipegang Pak Jul, kita duluan lempar dia ke Muara Angke. Cocok Pak Jul? Cocok. Saya begitu kok, ada caleg-caleg ngajak suruh dukung dia buat integritas. Nggak sesuai saya buang Muara Angke. Siap Ustaz. Ini benar ya, tulis tanda tangan. Sama dengan calon wali kota, besok akan hadir. Akan saya buat partai integritas. Kalau mau, saya dukung. Dan jangan salah pilih partai, saya bilang. Alhamdulillah kemarin rapat mereka, saya bilang jangan pilih partai bla bla bla. Mereka ikut, Ustaz sudah kami tinggal. Baru saya dukung, tapi tunggu dulu, tulis fakta perjanjian. Apa isi? Ini kali ini saya turun gelanggang. Karena udah pertarungan akidah, pertarungan tauhid. Sampai saya bilang nggak ada urusan kasih 1 rupiah dengan saya. Alhamdulillah saya sudah freedom nggak ekonomi. Jadi jangan mikir saya, mikir umat, mikir agama. Berikutnya, yang kedua amanah. Apa arti amanah? Dapat dipercaya dalam bahasa Indonesia. Apa arti amanah? Dia memegang janji. Apa arti amanah? Dia mampu menjalankan tugas yang diemban padanya. Tapi apa arti amanah versi Allah? Lihat surat An-Nisa, surat keempat ayat 58. Siapa sosok pemimpin yang amanah versi Allah? Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu. Ingat, ini perintah Allah. Perintah atasan kita, takut kita laksanakan sungguh-sungguh. Ini innallaha ya'murukum. Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu antu adul amanati ila ahliha, untuk menyampaikan amanah kepemimpinan nasional kepada yang expert, yang mampu memegangnya. Dan apa kata Allah ukuran amanah?
wa idza hakamtum bainan nas antahkumu bil adl. Sosok pemimpin yang amanah, sosok kita yang amanah saat kita memutuskan perkara dengan adil. Tidak diskriminatif, tidak tebang pilih. Oh, ini karena keluargaku, ini karena partai pengusungku. Enggak demikian. Lihat bahasa salah satu paslon. Kalau saya diamanahkan, saya akan memilih wakil-wakil saya, pembantu-pembantu saya memiliki tingkat moral dan etika yang tinggi. Karena akhlak itu memegang peranan penting dalam Islam. Saya mau nanya, siapa pemilik surga tertinggi? Apa karena ibadahnya hebat? Atau karena akhlaknya yang mulia? Ana za'imun bi baitin fi a'lal jannah liman hasunal khuluq. Apa kata Rasulullah SAW? Aku orang yang menjamin surga seseorang yang paling tinggi bagi mereka memiliki akhlak yang sangat mulia. Tapi sebelumnya diingatkan, ana za'imun bi baitin fi rabadil jannah liman taraka mira'an wa ikina muhiqqan. Aku orang menjamin surga yang paling dasar kepada mereka meninggalkan debat kusir walaupun dia di pihak yang benar. Jadi debat aja kita dilarang walaupun kita benar. Tugas kita hanya menyampaikan. Wa naza'imun bi baitin fi wasal jannah liman tarakal kadhiba wa ikana mazihan. Aku orang menjamin seseorang di surga yang paling tengah bagi mereka meninggalkan dusta walaupun bercanda. Ingat, canda itu ada batas. Jangan sampai dalam canda kita dusta. Jangan mimpi dapat jaminan surga yang paling tengah. Ini hadis sahih riwayat Imam Muslim. Jadi arti amanah kata Allah yang punya visi misi menegakkan keadilan, yang berjanji akan berlaku adil dalam kepemimpinan. Inilah sosok amanah versi Allah. Bagaimana amanah versi Rasulullah SAW? Ada 3 hadis. Yang pertama, hadis Sahih Bukhari dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Ada 2 orang menghadap Rasulullah SAW. Kedua-duanya meminta jabatan. Ya Allah, beri aku kepemimpinan. Ya Allah, ya Rasulullah, beri aku kepemimpinan. Beri aku jabatan. Apa jawaban Rasulullah SAW pada 2 orang ini? Jabatan kepemimpinan tidak akan diberi pada orang yang berambisi, apalagi dia menghalalkan segala cara. Jadi lihat dari 3 paslon, mana yang paling ambisi. Dan dia tidak layak kita pilih. Carilah pemimpin bukan karena ambisi, dia diamanahkan. Bukan dia yang ngomong, dia yang dilamar. Bukan dia yang meminta. Apalagi dia memang bukan backup seorang politikus, kan bukan, dia seorang akademisi. Yang kedua, apa kriteria amanah versi Rasulullah SAW? Yaitu sosok orang yang punya ilmu, taat dan dekat dengan Allah, yang punya kemampuan. Karena diingat kalau Rasulullah SAW, idza wusidal amru ila ghairi ahli fantazris ra'ah. Jika satu urusan diberikan bukan pada ahlinya, tunggulah kehancuran. Jadi jelas apa arti amanah yang kedua? Yang punya apa? Kemampuan, ketaatan, dekat dengan Allah, apalagi dia juga punya basic memahami agama. Dan salah satu paslon kemarin saya dengar jadi khotib di Batam. Jumat kemarin Pak Doni jadi khotib di Batam. Jadi khotib itu nggak sembarang. Mohon maaf, belum tentu kita pernah jadi khotib. Dan dia bukan kali itu jadi khotib. Sebelumnya pernah di Jakarta. Bukan dia minta jadi khotib, masyarakat memintanya. Ingat, kami jadi khotib bukan kami yang minta, masyarakat atau siapapun. Hakikatnya demikian. Yang ketiga, apa sosok amanah versi Rasulullah SAW? Hidupnya tidak glamor, sederhana. Mau dia dekat dengan rakyat. Rakyat mau makan bareng, dia ikut bareng. Rakyat ingin peluk, mau bau tuh rakyat, dia peluk. Bukan sebaliknya ditolak. Ini serius, ini petunjuk Rasulullah SAW, bukan imajinasi saya.
Semua ada nanti saya kirim ke Pak Dor. Kriteria pemimpin dalam Islam, apa yang disebut dengan amanah. Berikutnya ketiga, karena udah mau isya ya Ustaz ya. Nah, bentar lagi. Yang ketiga disebut dengan fatonah, cerdas. Cari 3 paslon siapa yang paling cerdas. Dan debat itu kan untuk memilih siapa yang paling cerdas, bukan siapa yang paling emosi, bukan siapa yang paling tepuk tangan yang paling ramai, bukan itu ukurannya. Kita lihat kecerdasan paslon. Dan itu kriteria yang ditetapkan Allah lewat Rasulnya bernama fatonah, cerdas. Dunia mengakui kecerdasannya. Dikasih waktu 2 menit PBB mampu dia jelaskan. Bahkan dalam 2 menit itu dunia geger dengan visi misi orang ini. Lihat jejak rekam digital. Foto. Yang terakhir, karena waktu dan boleh bertanya kalau ada waktu kita. Yang terakhir adalah sifat pemimpin yang wajib kita pilih adalah yang disebut dengan tabligh. Berani menyampaikan kebenaran, berani melawan kebatilan. Di negara yang besar ini kita tahu tentang kekuatan oligarki. Bahkan saya kaget, tadi malam ada jamaah menyampaikan, Ustadz ada pengamat Australia. Dia mengatakan siapa presiden negeri ini sudah ada. Ngeri sekali bahasa. Kita berharap ini hoax. Tapi menyampaikan itu pengamat internasional. Terlalu dia mempertaruhkan integritas diri kalau dia menyampaikan sesuatu yang hoax. Maka terakhir, tabligh sudah paham. Dari 3 paslon ini siapa yang berani menyuarakan kebenaran, yang berani melawan oligarki, yang berani melawan ketidakbenaran yang terjadi sekarang. Saya mau nanya, perubahan itu sunatullah atau sebuah jargon baru-baru ini kita dengar? Surat apa yang berapa?
Ini sekali lagi bukan ilmu cocologi. Surat apa berapa? Yang tahu saya traktir makan mie Aceh. Silakan mau berapa piring? Ar-Ra'd 2 ayat. Iya ayat. Saya tanya ayat. Kan hadiahnya mie Aceh atau mie Jawa juga boleh Pak Doni ayat 11. Lihat surah Ar-Ra'd 2 ayat 11. Surat 13 ayat 11. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi istilah perubahan Allah sudah sampaikan, bukan istilah Pak Anies. Emang Anies itu siapa? Allah yang menyampaikan tentang perubahan. Coba lihat tafsirnya. Jangan dipikir ilmu cocologi. Surah Ar-Ra'd, surat 13 ayat 11 coba lihat. Allah akan merubah keadaan suatu kaum sampai bangsa kaum itu merubah nasib mereka sendiri. Ini perintah Allah. Ini petunjuk Allah. Ini guidance of life dari Allah. Ini way out, solusi terbaik dari Allah terhadap bangsa ini yang kita lihat apa keadaan hari ini. Saya mau nanya pebisnis, apapun levelnya, mulai dari jualan apapun sampai bisnis hebat. Ini lagi baik-baik saja atau lagi banyak puasa? Saya pebisnis. Sejak September itu udah puasa saya, properti, limbah. Saya juga main lahan. Jujur, begitu saya beli buah, si buah ini sampai minta-minta, tolong Pak Haji jangan beli sekilo, belilah 5 kilo. Saya dari pagi belum ada yang beli buah. Beli gorengan juga sama. Level atas apa lagi? Donatur anak yatim saya pada cuma dia nyumbang sebulan cuma 1 juta. Maaf ya Ustadz, mungkin sampai Juni belum kelihatan. Bahkan ada pengacara kondang. Sebelum pandemi dia selalu bantu anak yatim saya dari 7 juta setengah. Sejak awal pandemi sampai sekarang, maaf Ustaz, apa kata ayah? Kehidupan dia kami yang support. Kita nggak baik-baik saja. Dan Allah sudah nyatakan ingin berubah, kita harus berubah. Dan terakhir saya tutup. Ini hadis sahih versi Imam Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak. Apa kata Rasulullah SAW? Apabila ada pemimpin yang lebih baik akhlak dan agamanya, ternyata kita bukan memilih seperti ini pemimpin. Kita pilih pemimpin yang buruk akhlak agamanya. Dengarkan ancaman Rasulullah SAW. Kita telah berkhianat kepada Allah, Rasulnya dan kaum muslimin. Berat sekali nggak? Karena hadis ini saya turun belakang. Walaupun saya tahu resikonya Pak Tuan. Maka kalau di mobil saya ada Mabes Polri bintang 3, Jenderal bintang 2, Kopassus, bukan gagah-gagahan. Ini zaman fitnah Pak. Karena bisa diciduk. Saya ingat waktu pertarungan Ahok dengan Anies. Begitu saya ceramah seperti ini di gudang peluru, masih gudang peluru, itu begitu saya turun, ada dari tuh anak Mabes Bariskim, Ustadz masuk mobil saya di bawah intel semua. Dan ternyata DKM nggak ngomong, Ustadz itu ceramah Ustadz viral di radio. Kami ada radio kami, astagfirullah. Ya sudah, bismillah. Dan Allah selamatkan, bukan dia yang selamatkan saya, Allah selamatkan. Langsung di bawah intel Pak Zul. Anak Bariskim bilang, masuk Ustadz mobil saya. Allah musta'an. Karena Allah pelindung dan penolong. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hanya ini bisa saya sampaikan. Allah syahid. Pilihan Bapak Ibu ada pertanggungjawaban kelak di hadapan Allah. Hanya itu bisa saya sampaikan. Dan petunjuk Allah Rasul sudah saya sampaikan. Pilihannya pada kita masing-masing. Dan saya nggak menyebutkan paslon nomor berapa. Saya hanya menyampaikan ini petunjuk Allah dan Rasul. Dan semua kita ada pertanggungjawaban kelak di hadapan Allah. Ada pertanyaan? Nggak ada ya. Salam. Ini di surat An-Nisa 138 ini juga sudah jelas. Dan 139. Kabarkanlah kepada orang-orang munafik bahwa mereka akan mendapat siksaan yang pedih. Kemudian di bawahnya siapa yang mendapat siksaan itu orang-orang yang menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin. Ya. Kan tadi juga sudah ini. Tetapi
Jawabannya percis pertanyaannya tadi di Bekasi. Jawaban pertama, dalam surveinya Allah, manusia dalam pandangan Allah yang paling banyak orang kafir, munafik, zalim atau fasik. Survei Allah, buka surah Al-Maidah, surat 5 ayat 49. Coba lihat. Lihat alinea terakhir kata-kata Allah. Wa inna katsiran minan nasi lafasiqun. Ini terjemahannya bukan sesimpel terjemahan depan. Wawnya waw qasam, Allah bersumpah, pakai inna harfu taukid, pakai katsir, pakai lam taukid. Siapa manusia terbanyak? Fasik. Tahu arti fasik? Dia tahu tapi dia tidak laksanakan. Karena terjebak dengan apa? Penyakit wahad. Tahu wahad? Hubud dunia wa qarar, cinta dunia dan takut akan mati. Siapapun yang cinta dunia, siapapun yang mengejar dunia dan popularitas, itulah wahan, dan dia akan kehilangan kebenaran, dan dia sosok orang fasik. Dan orang fasik di surga atau neraka? Wah, iya. Ini survei Allah, bukan kata saya. Bukan surah Al-Maidah 49. Betul ya Bang ya, alinea terakhir? Itu jawaban. Jadi jangan aneh, dia tadi ulama, begitu dapat jabatan hilang keulamaan, fatwanya berubah, betul? Jangan aneh. Wahan, saya di MUI masih komisi fatwa, banyak musuh. Jadi pikir banyak teman. Karena kulil haq qaula kana murad. Saat kita berkata benar, banyak musuh atau banyak teman? Apa bedanya orang baik dengan orang mengajak kebaikan, Pak? Orang baik senangi orang baik, lagi sering traktir orang. Tapi begitu udah kita traktir orang, kita ajak kebaikan, kira-kira mundur nggak? Apa jawaban Rasulullah SAW, nasihat beliau pada Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu, la takhafu laumata laim. Hai Abu Dzar, jangan takut saat engkau dicela. Saat engkau menyampaikan kebenaran, engkau dicela, dicaci maki, dihina, bahkan diintimidasi, jangan takut hai Abu Dzar. Itu Pak, jelas ayat. Jangan aneh. Kalau orang sudah terjebak dengan dunia, jangan aneh. Bisa berbalik arah, wa'iyadzubillah. Maka penting kita yakinkan pada diri, apa rezeki Allah terbaik pada kita. Ingat, rezeki Allah paling rendah itu harta, jabatan, kekuasaan. Rezeki Allah paling tinggi itu afiat, sehat lahir batin. Rezeki Allah paling utama anak-anak soleh soleha, auladul abrar. Dan rezeki Allah paling sempurna ridho Allah. Pilih mana? Kalau Allah sudah ridho, yang tiga dapat. Dikejar ridho Allah. Apa syarat ridho Allah? Panjang satu SKS lagi. Lewat Isya kalau saya bahas apa ciri-ciri Allah ridho kita. Nanti lagi kita bahas insyaallah. Cukup? Ada lagi? Masih ada waktu kita? 2 menit. Nggak ada? Mau nggak ada kita sholat kopi ya. Ada Pak Zul? Nggak ada Pak Zul ya? Insya Allah kalau ada caleg di sekitar kita, jamaah kita, tolong hadir besok ya. Mana tahu lewat hadirnya mereka itu Allah pahamkan siapa konstituen yang memilih mereka, karena kriteria itu sudah jelas berdasarkan firman Allah dan Rasul. Fastabiqul khairat, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf segala kekurangan saya, kebenaran milik Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.